Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullahus shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pernyataan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 189 191 tadi dengan sangat jelas menyatakan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini yang maha luas ini sebagai tanda agar manusia menangkap pesan-pesannya. Milik Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang yang mempunyai pikiran, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, serta memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka hindarkanlah kami dari siksa neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perintah kepada Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menerima wahyu melalui Jibril adalah Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Yakni membaca kalam atau tanda. Itulah yang menjadi teks pertama Al-Quran, perintah membaca kalam Allah yang bertebaran di penciptaan. Di masjid kita tercinta ini, setiap minggu keempat setiap bulan secara reguler kita mengkaji Asmaul Husna, kajian tematik. Dan 2 minggu yang lalu kajian tematik ini membahas tentang Al-Basir. Izinkan saya mengelaborasi salah satu dari sifat-sifat Allah, yaitu Al-Basir, adalah maha melihat dan juga maha memperlihatkan tentang semua hal melalui kalamnya. Allah memperlihatkan tanda pengejauhan kuasa penciptaannya untuk dibaca oleh orang yang mampu membacanya. Hadirin rahimakumullah, memasuki abad ke-21 berkembang ilmu semiotika atau ilmu tentang tanda yang sebenarnya berasal dari linguistik, bahwa semua hal atau kejadian berpotensi menjadi tanda yang dapat digunakan sebagai penyampai pesan. Dan oleh pembuat tanda, isi pesan itu bisa berupa makna, bisa juga tentang nilai-nilai. Pembuat tanda akan bertindak sebagai kreator atau pencipta, maka dia akan menitipkan pesan pada tanda-tanda yang dikirimkan melalui semua stimulus-stimulus yang bisa dibaca oleh orang yang akan dituju oleh tanda-tanda itu. Seberapa jauh pesan itu bisa dibaca utuh sampai kepada pengamatnya adalah sebesar bidang yang overlap yang terbentuk antara pemberi tanda dan pembaca tanda. Kalau pembaca tanda memiliki wawasan yang cukup, maka pesan yang disampaikan akan sama dengan pesan yang diterima. Jika kemampuan membacanya sangat terbatas,
maka sudah tentu pesan ini akan tidak sempurna dan ada distorsi. Karenanya, untuk mengamankan pesan supaya utuh, maka pembuat tanda sebagai kreator membuat strategi untuk memperkuat penyampaian pesan tersebut. Strategi itu salah satunya dengan menampilkan susunan unsur tanda dengan skala yang kemudian dikembangkan dan distansi yang makin dekat. Atau redundansi, pengulangannya berulang-ulang. Tujuannya untuk membuat pesan itu menjadi lebih kuat sampai kepada pembaca tanda. Peringatan Allah tentang penciptaan alam semesta dan manusia dalam Al-Quran sebagian besar diakhiri dengan pertanyaan, afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak berpikir? Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berakal? Atau afala tatazakkarun? Apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran? Ini berarti Allah menggugat manusia supaya memperhatikan penciptaan dirinya, lingkungan kehidupannya, dan alam raya sebagai tanda sekaligus tempat bergantung hidup. Kendati seperti setitik debu, kompleksitas penciptaannya mengandung keajaiban dan rahasia sebagai tanda-tanda buat akal manusia. Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca tulisan diperintahkan Jibril untuk membaca ketika Al-Quran belum diturunkan. Menandakan manusia diwajibkan Allah untuk mampu membaca tanda pada alam semesta, seperti halnya kitab Allah dan diperkuat oleh kitab Allah lainnya, Al-Quran. Itulah konsekuensi dari nama Allah Al-Basir, yang maha melihat dan menciptakan manusia kemampuan yang dapat melihat makna yang tampak di balik realitas yang tampak. Melihat makna di balik realitas yang tidak tampak, di balik realitas yang tertampak. Ini memungkinkan karena manusia memiliki pusat integrasi semua kesadaran, yakni ruh. Ruh adalah inti penciptaan Allah yang hanya diberikan pada manusia, tidak kepada makhluk lain. Kendati semua makhluk yang lain itu juga bernyawa. Hadirin sidang rahimakumullah. Dalam sebuah hadits qudsi diungkapkan bahwa penciptaan makhluk berawal dari keinginan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan menyatakan, aku pada mulanya adalah zat yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal dan diketahui, maka aku ciptakanlah makhluk, dan melalui aku mereka pun kenal padaku. Sebelum Allah memperkenalkan dirinya, tidak ada yang bisa mengerti Allah selain dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala ketika itu masih pada puncak dari segala rahasia. Dalam tasawuf diistilahkan Allah dalam kapasitasnya sebagai ahadiyah, yaitu awal segala permulaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan identitas dirinya yang dikenal dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Aktualisasi dari tingkat awal ini merupakan sebuah keberadaan yang bersifat potensial karena tersembunyi dari pengetahuan tentang Allah. Salah satu identitas yang diperkenalkannya sebagai yang maha kuasa diaktualisasikan dengan menciptakan makhluk alam semesta selain Allah. Di dalam alam semesta banyak makhluk ciptaan lain selain isinya. Wujud potensial lain berupa nama-nama Allah atau sifat-sifat ini kemudian menuntut aktualisasi. Nama Allah sebagai Tuhan yang disembah, maka sudah barang tentu memerlukan penyembah. Kemudian sejumlah nama atau sifat Allah yang lain adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Wahhab, Maha Pemberi, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Tawwab, Maha Penerima Taubat, dan seterusnya. Untuk mengaktualisasikan nama-nama dan sifat-sifat itu tentu memerlukan objek. Sebab bagaimana mungkin mengatakan Sang Khalik atau Pencipta tanpa adanya makhluk yang diciptakan? Bagaimana mungkin menyatakan Sang Maha Pemberi tanpa ada objek yang diberi? Bagaimana mungkin menyatakan Sang Maha Penyayang tanpa ada objek yang disayang? Bagaimana mungkin menyatakan Sang Maha Pengampun dan Sang Maha Penerima Taubat tanpa adanya objek yang melakukan kesalahan untuk diampuni? Demikianlah maka aktualisasi sifat-sifat Allah menimbulkan realitas dan realitas menimbulkan entitas.
asal-usul penciptaan makhluk, dan demikian adalah konsekuensi dari diperlukannya objek untuk menjadi saksi pada aktualisasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan alam semesta dan seluruh isinya sebagai makhluk merupakan tanda bagi kesaksian terhadap aktualisasi tersebut. Islam mengajarkan kita supaya bersaksi secara total akan aktualisasi Allah Subhanahu wa taala. Lisan dalam syahadat setiap sholat, pikiran dan perbuatan setiap saat. Dalam sehari sholat paling sedikit 9 kali kita menyatakan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian akan aktualisasi Allah ini harus dimaknai dan ditegakkan dengan keyakinan yang terus meningkat melalui penggunaan pikiran, mencari pendalaman sebagaimana potensi khas yang diintegrasikan oleh ruh. Ruh inilah satu-satunya milik manusia yang membedakan dengan makhluk lain. Kemudian dituntut dan digugat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah ruh sebagai integrasi kemampuan kesadaran, kemampuan berpikir, berkreasi, mencipta, memilih hal-hal yang terbaik tidak diberikan kepada makhluk lain. Tersedianya alam raya yang maha luas dan kompleksitas isinya yang penuh rahasia, lahan pemikiran untuk bertindak menjadi saksi dari kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Melalui daya pikir inilah kita seharusnya mampu memberi makna pada pemahaman diri terhadap seluruh nama Allah yang menjadi aktualitas keberadaannya. Pemahaman seperti ini harus menjadi landasan semua perilaku supaya jadi bernilai ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit pengetahuan manusia tentang ruh itu. Sebagaimana Allah dalam Al-Qur'an menyatakan, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan apabila mereka bertanya tentang ruh, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanmu dan engkau tidak diberikan ilmunya kecuali hanya sedikit sekali. Tapi dengan meminjam wawasan tasawuf dapat dipahami sedikit tentang hal itu. Dari tasawuf dikatakan bahwa ruh manusia mengintegrasikan ruang batiniah manusia dalam rumah kalbu. Pintu masuknya setiap stimulus melalui kesadaran. Pintu ini bukaannya senantiasa terarah intensional pada objek yang menjadi fenomena kesadaran. Stimulus yang masuk melalui pintu kesadaran akan disinari dan dicerahkan oleh sinar dari fuad, yakni jendela kalbu, agar menjadi sesuatu yang bermakna dan mengendap dalam kalbu sehingga menjadi penguat kesadaran dan mampu memahami sifat-sifat Allah dan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Endapan pemahaman pada sifat-sifat Allah yang terus meningkatkan ketakwaan ini menjadikan rumah kalbu dalam kondisi lub yang tercerahkan sehingga membawa perilaku rahmatan lil alamin dan memiliki distansi pada Allah yang sangat dekat. Jadi keterarahan kesadaran yang paling utama adalah tertuju pada aktualisasi sifat-sifat Allah di alam semesta dan inti penciptaan manusia itu sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau stimulan kesadaran itu hanya menunjuk pada fenomena alam sekitar manusia dan semua derivasinya? Ini pun bisa menjadi bernilai ibadah bila kesadaran manusia itu selalu dengan mencari makna akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala di setiap fenomena. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an, orang-orang yang menggunakan aspek batiniahnya berpikir disebut sebagai ulil albab, yaitu orang yang membuka dan mengarahkan pintu kesadarannya pada semua tanda yang dihamparkan oleh Allah untuk melakukan tafakkur. Menurut Said Qutb dalam Ulil Albab, artinya orang-orang yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang benar, yaitu mereka yang tafakkur, membuka dan mengarahkan pintu kesadaran menerima tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tafakkur yang dibarengi dengan zikir kepadanya. Objek tafakkur bisa tidak terbatas jumlahnya, mulai dari penciptaan manusia itu sendiri, penciptaan berbagai makhluk hidup di muka bumi ini, tatanan alam semesta yang menakjubkan, sejarah masa lalu, aneka peristiwa yang terjadi, hal-hal gaib yang hingga kehidupan akhirat. Dengan tafakkur kita bisa menghayati secara lebih dalam, lebih meyakini kebesaran
dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bekal potensi tafakur yang melekat sesuai sunnatullah adalah suatu karunia yang akan memberikan kesadaran hakiki untuk memposisikan diri sebagai hamba yang memperoleh perasaan selalu dekat dengannya dan selalu meningkatkan takwa kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Quran yang diturunkan pada manusia sungguh merupakan nikmat dan karunia Allah yang tidak ternilai sebagai petunjuk yang menghubungkan pada Sang Pencipta. Kemampuan logika dan kesadaran manusia terbatas memahami fenomena alam semesta. Sangat jauh tertinggal untuk dapat menghubungkan pemahaman dan keyakinan pada Asmaul Husna. Dengan bertafakur, kemudian dibantu oleh panduan Al-Quranul Karim, kita berusaha menangkap makna dari tanda-tanda yang dihamparkan, kemudian mengukuhkan kembali keterkaitan yang kita miliki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka meningkatkan takwa kepadanya, kita menyadari betapa kita tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki tubuh yang melekat dan menjadi alat penjelajah dunia ini sebagai ladang amal. Apa yang menjadi milik kita adalah apa yang telah kita sedekahkan, infakkan dan zakatkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala Sang Pemilik, serta pahala dari ibadah dan amal baik dalam mengelola amanah yang dilaksanakan atas nama Allah. Hanya itu yang menjadi bagian milik kita yang terekam dalam pusat kesadaran yang namanya ruh, untuk bekal menuju kehidupan sesungguhnya nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.